Saya akan menjelaskan tentang integrasi Riemann. Yang pertama, pengertian. Secara khusus, integral Riemann adalah jumlah Riemann dari suatu fungsi menjadi halus. Apabila limitnya tersebut dikatakan terintegrasi spesifik terintegrasi Riemann. Jumlah dapat dibuat sedekat yang diinginkan. Integral Riemann dengan membuat partisi. Salah satu persyaratan penting adalah bahwa hubungan partisi menjadi lebih kecil dan lebih kecil sehingga dalam limitnya adalah 0. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan mendapatkan aproksimasi yang baik untuk fungsi pada subselang tertentu. Reintegrasi Riemann. Jumlah Riemann dapat dibuat sedekat yang diinginkan dengan integral Riemann dengan membuat partisi. Yang kedua, konsep dasar. Yang pertama, menghitung luas di bawah kurva. Integrasi Riemann adalah metode untuk menghitung luas daerah di bawah kurva suatu fungsi fx pada interval AB. Tujuannya adalah mendekati nilai integral tak tentu. B. Menggunakan pendekatan persegi panjang atau Riemann sum. Karena luas sebenarnya mungkin sulit dihitung secara langsung, metode Riemann menggunakan pendekatan melalui bangun-bangun sederhana, yaitu persegi panjang. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, interval A, B dibagi menjadi beberapa bagian kecil atau partisi, misalnya n subinterval. Yang kedua, pada setiap subinterval diambil titik tertentu seperti kiri, kanan, atau titik tengah. Yang ketiga, dibangun persegi panjang dengan lebar sama dengan panjang subinterval, delta x sama dengan nb kurang a. Tinggi sama dengan nilai fungsi di titik yang dipilih, misalnya fxi. 4. Jumlah luas seluruh persegi panjang memberikan pendekatan integral S sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 sampai N fxi dikalikan dengan delta x. C. Semakin kecil partisi, semakin mendekati nilai integral. Jika jumlah partisi N dibuat semakin besar, subinterval semakin kecil. Maka yang pertama, lebar delta x semakin kecil. Yang kedua, persegi panjang makin menyesuaikan bentuk kurva. Yang ketiga, nilai pendekatan semakin akurat. Dalam limit integral dari A sampai B, fx terhadap dx sama dengan limit ketika n mendekati tak hingga dari penjumlahan fxi dikalikan dengan delta xi dari i sama dengan 1 sampai n. Itulah yang disebut integral Riemann. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai jumlah Riemann. Jumlah Riemann adalah metode untuk mendekati nilai integral atau luas di bawah kurva dengan cara membagi interval menjadi bagian-bagian kecil atau partisi, kemudian menjumlahkan luas persegi panjang pada tiap subinterval. Nah, langkah dasarnya, yang pertama misalkan interval A, B dibagi menjadi 6 partisi kecil. Maka untuk lebar tiap partisinya, kita akan cari menggunakan delta x sama dengan B kurang A per N. Nah, pada titik CI pada setiap subinterval sebagai titik evaluasi fungsi. Nah, untuk rumus umum dari jumlah Riemann sendiri yaitu S sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari F dari C sub I dikali dengan delta X. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai integral sebagai limit. Nah, rumus integral sebagai limit yaitu integral dari A sampai B dari fx dx sama dengan limit ketika n menuju tak hingga dari sigma I dari 1 sampai n dari fc sub I kali dengan delta x. Dengan keterangannya, delta x sama dengan B kurang A per N adalah lebar tiap subinterval. Yang berikutnya CI adalah titik di dalam subinterval, baik itu titik kiri, kanan, ataupun tengah. Yang berikutnya, sigma FCI dikali delta x adalah jumlah dari Riemann. Yang berikutnya ada contoh soal, hitung perkiraan integral dari 0 sampai 2 dari x kuadrat dx menggunakan Riemann kiri dengan n sama dengan 4.
Nah, untuk langkah-langkahnya diketahui di soal yaitu fx sama dengan x kuadrat, batas bawah atau a-nya itu adalah 0 dan batas atas atau b-nya itu adalah 2 dengan jumlah pembagian n-nya itu adalah 4. Artinya di sini kita akan membagi 0,2 itu menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang berikutnya kita akan menghitung lebar tiap subinterval atau kita ketahui dengan namanya delta x menggunakan rumus dari delta x sama dengan b kurang a per n. Maka kita ketahui bahwa b-nya itu adalah 2 dikurang 0, yaitu dia punya batas bawah per 4 yang dimana diketahui adalah nilai dari n-nya. Maka kita mendapatkan hasil lebar untuk tiap intervalnya itu adalah 0,5. Yang berikutnya kita akan menentukan titik Riemann kiri. Jadi untuk interval satunya dari 0 ke 0,5, titik kirinya itu kita mendapatkan 0. Yang berikutnya untuk interval 2, yaitu dari 0,5 ke 1,0, untuk titik kirinya kita dapatkan 0,5. Yang berikutnya untuk interval kiri dari 1,0 ke 1,5, untuk titik kirinya kita dapat 1,0 dan untuk interval 4 dari 1,5 ke 2,0 untuk titik kirinya kita mendapatkan 1,5. Jadi titik-titiknya untuk titik Riemann kiri yaitu 0, 0,5, 1,0 dan juga 1,5. Maka selanjutnya kita akan menghitung nilai fungsi dari masing-masing titik. Karena fx sama dengan x kuadrat, maka kita substitusikan masuk nilai dari titik Riemann yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi kita cari dahulu f0-nya, karena yang diketahui x-nya itu adalah 0, jadi hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk fx-nya itu adalah 0,5, 0,5-nya kita kuadratkan, maka mendapatkan hasil 0,25. Maka selanjutnya untuk if x-nya yang diketahui adalah 1, maka kita dapatkan 1 karena 1 dikuadratkan adalah 1. Dan selanjutnya untuk f 1,5 kita kuadratkan untuk nilai x 1,5-nya, maka kita dapatkan 2,25. Nah, selanjutnya kita akan menghitung ini jumlah semua nilai fungsinya. Maka dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan yaitu 0, kita tambahkan dengan 0,25, tambahkan dengan 1, tambahkan dengan 2,25, kita dapatkan jumlahnya yaitu 3,5. Selanjutnya kita akan menghitung perkiraan integralnya, yaitu rumus dari integral sendiri yaitu jumlah keseluruhan dikali dengan delta x-nya. Maka 3,5 yang sudah kita dapatkan jumlahnya dikali dengan 0,5 yang merupakan delta x-nya, maka kita dapatkan hasil yaitu 1,75. Jadi artinya luas perkiraan di bawah kurva x kuadrat dari 0 sampai 2 adalah sekitar 1,75 untuk satuan luasnya. Baik, selanjutnya aturan Simpson. Yang pertama, pengertian. Aturan Simpson adalah salah satu metode aproksimasi integral numerik untuk menghitung luas di bawah kurva ketika integral tidak bisa dihitung secara analitik atau ketika fungsi hanya diketahui dalam bentuk tabel. Metode ini lebih akurat dibandingkan Riemann, trapesium, bahkan Simpson 1/3 sendiri dalam banyak kasus karena ia memanfaatkan kurva parabola untuk mendekati bentuk fungsi. Yang kedua, aturan Simpson. Yang pertama, menggunakan pendekatan parabola, bukan persegi panjang. Yang kedua, lebih akurat dibanding metode Riemann. Yang ketiga, catatan, jumlah interval n harus genap. Yang ketiga, rumus Simpson 1/3. Yang pertama, integral f dari x dx mendekati delta x per 3. F dari x0 tambah 4f dari x1 tambah 2f dari x2 tambah sampai dengan tambah f dari xn. Yang kedua, delta x sama dengan b kurang a per n. Dan yang ketiga, n harus genap.
tentang integral dari 0 sampai 3 dari x pangkat 2 tambah 1 dx. Berikut ada 3 contoh penyelesaian. Yang pertama, fungsi f dari x sama dengan x pangkat 2 tambah 1, a sama dengan 0, b sama dengan 3, dan n sama dengan 4. Yang kedua, delta x sama dengan 3 sampai 0 atau 4 sama dengan 0,75. Yang ketiga, titik x sama dengan 0, x1, x pangkat 1 sama dengan 0,75, x pangkat 2 sama dengan 1,5, x pangkat 3 sama dengan 2,35, dan x pangkat 4 sama dengan 3. Berikut adalah rumus Simpson yang akan kita gunakan, yaitu delta x per 3 atau fx pangkat 0 tambah 4f x pangkat 1 tambah 2f x pangkat 2 tambah 4f x pangkat 3 tambah f x pangkat 4, di mana fx adalah nilai fungsi pada setiap titik x yang sesuai. Koefisiennya yaitu 1, 4, 2, 4, 1 adalah karakteristik dari metode Simpson. Jadi, hasil akhir nilainya yaitu 12,0625 adalah hasil numerik dari penerapan rumus Simpson menggunakan nilai fungsi fx.